Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini tuh gue berkesempatan nih buat ngebahas salah satu mantan flagship dari Samsung di tahun 2019 lalu. Dan sekarang di tangan kanan gue ini gue udah pegang Samsung Galaxy Note 10. Yes, ini adalah HP mantan flagship dari Samsung di tahun 2019 lalu. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas lebih lanjut nih, apakah worth it buat beli Samsung Galaxy Note 10 di tahun 2022. So kira-kira apakah worth it buat beli Samsung Galaxy Note 10 di tahun ini? So buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, seperti biasa kita bakal start dulu ya, mulai dari ngebahas desain dari Samsung Galaxy Note 10 ini. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal desainnya, gue tuh agak sedikit dilema nih kalau seandainya suruh nilai desainnya Samsung Galaxy Note 10 ini. Well, secara desainnya sebenarnya gue bisa bilang Samsung Galaxy Note 10 ini tuh punya desain yang bagus. Tapi di sisi lain sebenarnya gue itu kurang gitu suka ya sama pilihan warna Samsung Galaxy Note 10 terutama di varian Aura Glow ini. Somehow menurut gue tuh HP ini kelihatan nyentrik banget, tapi kalau seandainya kita balik ke bagian depannya, gue jujur puas banget sama desain bagian depannya Samsung Galaxy Note 10 karena HP ini tuh masih pakai desain layar melengkung. Seperti yang kita tahu, Samsung Galaxy Note 20 itu tuh pakai layar flat yang bikin HP tersebut jadi kelihatan kurang gitu elegan. Dan hal tersebut tuh menurut gua agak sedikit aneh ya, karena kita mengingat Samsung Galaxy Note 10 ini tuh masih dikemas dalam bodi yang mewah banget. Pilihan materialnya pun di sini Samsung Galaxy Note 10 juga masih pakai bodi kaca dan juga pakai frame aluminium sehingga untuk feel-nya tuh berasa solid banget. Dan satu hal yang gue suka banget dari Samsung Galaxy Note 10 ini tuh sebenarnya ada dari segi ukuran bodinya yang berasa compact banget. Yes, ini tuh Samsung Galaxy Note 10 enak banget kalau sering dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti chatting dengan satu tangan. Karena secara pengoperasiannya dengan ukuran bodi yang compact, Samsung Galaxy Note 10 ini tuh jadi salah satu opsi yang tepat banget nih, terutama buat kalian yang suka handphone dengan bodi compact. Lalu lanjut ke sektor layarnya, meskipun HP ini tuh punya ukuran yang compact, tapi HP ini punya ukuran layar 6,3 inch. Dan di sini kalau seandainya kita lihat dari spek layarnya, HP ini juga nggak main-main nih, karena HP ini tuh pakai layar Dynamic AMOLED dengan resolusi Full HD+. Meskipun secara resolusinya Samsung Galaxy Note 10 itu sedikit diturunkan ketimbang Samsung Galaxy Note 9, tapi menurut gue secara kualitas layarnya Samsung Galaxy Note 10 ini tuh menurut gue masih kelihatan oke banget nih. Kualitas layarnya ini tuh tetap kelihatan vivid dan juga kelihatan tajam khas layar flagshipnya Samsung. Cuman emang salah satu komplain gue mengenai HP ini tuh ada di sektor speakernya nih. Karena menurut gue, dual stereo speaker di Samsung Galaxy Note 10 ini tuh kelihatan gak seimbang. Di sini meskipun HP ini pakai setup dual stereo speaker, tapi menurut gue untuk bagian bawah HP ini tuh kedengaran lebih superior ketimbang di bagian atasnya yang kedengaran kecil banget. Dan ini tuh mungkin aja disebabkan oleh lubang grill speaker yang kecil terutama pada bagian atas dari Samsung Galaxy Note 10 ini. Jadinya untuk kualitas suaranya ini tuh menurut gue kurang gitu nendang meskipun masih tergolong cukup bagus. Tapi so far untuk kebutuhan multimedia HP ini tuh masih oke banget lah, terutama dari segi layarnya yang kelihatan sangat bagus. Nah, berlanjut ke sektor dapur pacu dari Samsung Galaxy Note 10. Untuk dapur pacunya, Samsung Galaxy Note 10 itu dibekali dengan chipset Exynos 9825 yang secara performanya menurut gue tuh masih oke banget nih, terutama buat dipakai di tahun 2022 ini. Softwarenya pun juga masih update yaitu One UI 4.0 dengan basis Android 12 yang secara experience-nya tuh berasa nyaman banget. Dan tentu aja kalau kita ngomongin soal Samsung Galaxy Note series, S Pen ini tuh jadi salah satu bagian terpenting nih dari Samsung Galaxy Note ini. Nah, di situ menurut gue S Pen itu ngebantu banget terutama untuk beberapa fitur yang gue pakai yaitu seperti Smart Select atau fitur-fitur lainnya. Dimana ini tuh ngebantu banget nih, terutama untuk copy paste sebuah teks dari sebuah gambar. Pengaplikasiannya pun di sini tuh menurut gue gampang banget. Dan gak cuma itu aja, S Pen ini tuh juga berguna banget nih, terutama buat menunjang aktivitas gue dalam dunia trading. Di sini tuh S Pen-nya tuh presisi banget sehingga gampang banget kalau misalnya dipakai untuk menggambar sebuah trendline. Jadinya kalau seandainya kalian tuh suka trading juga kayak gua, maka S Pen ini tuh mungkin bakal ngebantu banget, terutama buat aktivitas trading kalian. Lalu kalau kita ngomongin soal performa gamingnya, HP ini tuh menurut gua juga masih cukup enak kalau sering dipakai di tahun 2022 ini. Dimana beberapa game yang biasa gua mainin seperti PUBG Mobile dan juga Genshin Impact tuh bisa dijalanin dengan cukup lancar oleh Samsung Galaxy Note 10 ini. Dipakai untuk PUBG Mobile, HP ini tuh bisa ngejalanin 60 fps dengan frame rate yang cukup stabil. Begitu juga untuk Genshin Impact, HP ini tuh so far masih cukup lancar kalau seandainya kalian pakai di grafik medium atau grafik menengah.
Cuman palingan komplain gue mengenai Samsung Galaxy Note 10 ini tuh ada di sektor baterainya yang cuman 3700 mAh. Karena so far gue berasa banget ya, untuk sektor baterainya ini tuh Samsung Galaxy Note 10 berasa boros banget. Selama gue pakai HP ini dalam satu hari gue itu butuh sampai 2 kali ngecas untuk Samsung Galaxy Note 10 ini. Tapi untungnya untuk sektor chargingnya HP ini tuh nggak lama-lama banget ya, yaitu udah support sampai 25 watt. Jadinya kalau seandainya kalian tuh pengen beli Samsung Galaxy Note 10 ini, kalian harus pertimbangin dulu mengenai sektor baterainya. Karena kalau seandainya kalian tuh pilih HP ini untuk kebutuhan sehari-hari, maka powerbank tuh pasti deh nggak bakal lepas dari Samsung Galaxy Note 10 ini. Nah, lanjut ke sektor kameranya. Untuk setup kameranya sendiri, Samsung Galaxy Note 10 itu dilengkapi dengan setup 3 buah kamera belakang. Dimana untuk kameranya sendiri, HP ini tuh punya setup 12 megapiksel untuk kamera wide dan juga telefoto, beserta 16 megapiksel untuk kamera ultrawide di Samsung Galaxy Note 10 ini. Untuk hasil fotonya, menurut gua Samsung Galaxy Note 10 ini tuh masih cukup oke kalau seandainya dipakai untuk foto daylight. Dimana menurut gua untuk hasil fotonya, Samsung Galaxy Note 10 ini tuh punya hasil gambaran tajam dan juga kelihatan vivid. Gak lupa juga HDR dari HP ini juga menurut gua kelihatan cukup bagus. Sehingga untuk hasil fotonya, Samsung Galaxy Note 10 ini tuh masih oke banget lah, terutama kalau seandainya dipakai untuk foto daylight. Untuk foto low light-nya pun Samsung Galaxy Note 10 ini juga masih bagus banget karena HP ini masih dilengkapi dengan fitur night mode di semua lensanya. Dan so far menurut gue untuk hasil foto night mode-nya ini tuh Samsung Galaxy Note 10 masih kelihatan oke banget, terutama dari segi detail dan juga exposure-nya. Di sini tuh untuk night mode-nya Samsung Galaxy Note 10 ini tuh masih kelihatan proporsional dan juga nggak lebay. Dan so far menurut gue Samsung Galaxy Note 10 ini tuh masih bersaing banget dengan handphone-handphone yang ada di tahun 2022 ini. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini untuk videografinya Samsung Galaxy Note 10 itu support sampai 4K 60fps. Tapi jujur menurut gue pribadi gue lebih prefer ya buat pakai resolusi 4K 30fps karena hasilnya tuh lebih stabil ketimbang 4K 60fps. Selain itu untuk kamera ultrawide-nya pun juga bisa ngerekam di resolusi 4K 30fps. Yang dimana menurut gue untuk hasilnya pun juga udah tajam dan juga stabil banget. Lalu berlanjut ke kamera depannya. Di sini tuh Samsung Galaxy Note 10 untuk kamera depannya punya resolusi 10 megapiksel. Yang dimana menurut gue untuk hasil fotonya Samsung Galaxy Note 10 ini tuh punya hasil foto kamera depan yang oke banget. Hasil fotonya ini tuh menurut gue punya point of view yang lebar dan cocok banget buat selfie rame-rame. Dan untuk hasilnya pun menurut gue juga cukup tajam nih, terutama untuk dipakai di foto siang hari. Mode potretnya pun HP ini juga kelihatan oke banget. Begitu juga untuk sektor videografinya HP ini juga oke nih, karena kamera depan dari HP ini tuh bisa ngerekam sampai 4K 60fps. Nah, di sini tuh untuk hasil perekaman kamera depannya di sini tuh udah gua tes. Dan buat kalian penasaran dengan hasilnya, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depannya Samsung Galaxy Note 10. Dan di sini gue suka HP ini tuh bisa ngerekam mentok di 4K 60fps ya untuk perekaman kamera depannya. Nah, kira-kira gimana ya menurut kalian mengenai stabilisasinya sama audionya? Langsung aja kalian nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy Note 10 dengan kondisi second garansi resmi dibanderol dengan harga 5-6 jutaan. Dan kalau seandainya kalian itu pengen beli HP ini, kalian langsung aja nih bisa menuju link Vistor Indo yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Nah, overall menurut gue untuk kesimpulannya HP ini tuh masih cukup worth it kalau seandainya kalian pengen beli di tahun ini. Karena menurut gue secara performa dan juga kameranya HP ini tuh masih oke banget nih, terutama buat disandingin sama HP-HP di tahun 2022. Cuman emang palingan untuk sektor baterainya aja HP ini tuh jadi salah satu kelemahan untuk Samsung Galaxy Note 10. Tapi terlepas dari itu semua, HP ini tuh bakal oke banget, terutama buat kalian yang butuh S Pen untuk dunia produktivitas kalian. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Samsung Galaxy Note 10 di tahun 2022. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.